sudah ada percepatan pembuatan paspor ya, paspori. Karena yang belum selesai masih sekitar separuh Pak. Kita baru selesai 1.400-an, sementara jemaah kita itu 2.400 sekian. Makanya hari ini kita genjot 2 hari ini, nanti sisanya berapa. Senin mudah-mudahan, karena yang belum visa ini juga mas tentunya sama dengan jumlah yang belum selesai paspornya. Maka Senin mudah-mudahan paspor sudah selesai. Maka nanti saya minta tolong teman-teman staf yang ada di sana, kalau misalnya masih kurang nanti minta bantuan KUA dan madrasah itu untuk membantu jemaah, karena visa itu sebenarnya kewajiban individu Pak dari jemaah. Tapi karena keterbatasan SDM, juga keterbatasan jaringan, keterbatasan anggaran juga, hanya kemudian visa itu kita lakukan di sini untuk mempercepat dan mempermudah. Oleh itu kita butuh tenaga yang cukup banyak, yang multi IT, kemudian yang telantet. Karena satu orang kalau sudah usianya sepuh Pak, mau visa itu sih, apalagi yang sudah mohon maaf usia lanjut itu sangat susah Pak, bisa berjam-jam untuk bisa visa. Karena servernya itu kan tidak di sini, servernya langsung di Arab Saudi dan itu melayani seluruh dunia. Kadang-kadang kalau misalnya belum selesai semua visanya 2 juta orang Pak, itu yang dilayani oleh Arab Saudi. Jadi bisa kasih jaringannya itu kan kadang kadang tempuh dan sebagainya, sehingga kemudian perlu diulang-ulang. Nah ini tentunya Bapak Ibu sekalian, saya butuh support dari teman-teman kepala KUA, karena si Bapak ini ya kepala KUA ya terus bekerjasama dengan kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini beliau sudah hadir, tentunya kita fokus pada apa yang disampaikan oleh beliaunya. Nanti kita berikan pada kesempatan yang lain kalau sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara umum, karena akselerasi ini tentu basisnya adalah serapan anggaran, maka kami akan menyampaikan secara umum nanti realisasi anggaran kementerian agama untuk seluruh unit eselon 1. Yang pertama, sampai dengan 3 Mei tahun 2023, Kementerian Agama sudah merealisasikan anggaran sebesar 31,68% atau 22,38 triliun dari paku 70,64 triliun. Nah, rinciannya yang pertama adalah sekaligus ini menunjukkan realisasi urutan. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Bimas Huda itu 40,15%. Yang kedua Direktorat Jenderal Bimas Hindu 38,84%. Sekretariat Jenderal 33,87%. 4. Balitbank dan Diklat 32,15%. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 5 31,20%. Nomor 6 Inspektorat Jenderal 59,43%. Nomor 7 Direktorat Jenderal Bimas Kristen 25,42%. 8 Direktorat Jenderal Bimas Katolik 23,68%. Direktorat Jenderal Bimas Islam
22,49%, BPJPA 18,44%, 10 Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal PHU 14,63%. Jadi rata-rata sampai 3 Mei menurut Ombudsman Kementerian Keuangan 31,8%. Nah, dari realisasi Papua Eselon 1 nasional ini 3 peringkat teratas adalah Direktorat Jenderal Bimas Muda, kemudian Ibu dan Sekretariat Jenderal. Sedangkan 3 peringkat dengan realisasi terendah adalah Direktorat Jenderal Bimas Islam, BPJPA dan Direktorat Jenderal PHU. Pada tahun 2023 terdapat perubahan pagu yang signifikan pada Sekretariat Jenderal, yaitu sebesar 30,14 triliun yang semula pada tahun 2022 sebesar 2,27 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya proses integrasi belanja pegawai. Yang kedua, secara nasional realisasi Kementerian Agama ada di peringkat ketiga, dengan pagu APBN terbesar setelah Polri. Jadi yang pertama adalah Kementerian Sosial 39,8%, Kepolisian Negara RI 32,98%, Kementerian Agama 31,68%. Rata-rata nasional realisasi anggaran Kementerian Lembaga sebesar 26,17%, sehingga Kementerian Agama berada di atas rata-rata nasional dalam melaksanakan anggaran. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin menekankan yang pertama terkait dengan akselerasi program Kementerian Agama. Yang pertama, program prioritas moderasi beragama. Terus terang saya masih merasa bahwa penguatan moderasi beragama ini belum terlalu menggigit gitu ya, belum terasa di publik terutama. Saya mengamati yang paling mudah itu di medsos, isu-isu terkait dengan moderasi agama ini yang seharusnya di tahun-tahun politik ini semakin gencar kita lakukan, tapi terlihat semakin mengendur belakangan ini. Nah, saya minta baik staf khusus, staf ahli maupun para satker yang ada di rapat ini dalam melaksanakan percepatan program prioritas moderasi beragama ini ditingkatkan keterlibatan stakeholders, baik itu ormas keagamaan, pengelola rumah-rumah ibadah maupun ekosistem pendidikannya, agar program yang kita harapkan mampu menjadi jembatan atas situasi hidup beragama dan berbangsa kita yang lebih baik ini benar-benar menjadi program yang bisa dirasakan manfaatnya dan bukan hanya sekedar formalitas gitu. Nah, saya minta implementasi penguatan moderasi beragama ini di internal Kementerian Agama dan di lintas kementerian juga terus dilanjutkan dan disinergikan. Saya bertemu dengan beberapa menteri, beberapa direktur BUMN misalnya, mereka saya tanya soal moderasi beragama ini. Yang saya tangkap ini bahkan tidak tahu, jangan merasakan tahu saja tidak. Nah, saya mohon ini benar-benar didorong karena kita masih punya waktu dan segala hambatan yang terkait dengan percepatan program moderasi beragama ini agar terus dicari solusinya, termasuk jika diperlukan payung hukum itu juga dilakukan percepatan. Kemudian yang
kedua, program prioritas revitalisasi KUA. Bapak Ibu sekalian, kita masih menyaksikan bagaimana pasca revitalisasi KUA ini kita launching sebagai program prioritas, masih banyak KUA yang jauh dari imajinasi kita tentang revitalisasi KUA ini. Nah, saya minta supaya Ditjen Bimas Islam untuk semakin setidaknya mempertahankan komitmennya untuk menyelesaikan program yang sudah ditetapkan dalam peta jalan revitalisasi KUA. Apalagi direktur KUA-nya sudah menjadi Sesdirjen sekarang. Seharusnya kan ini lebih cepat, bukan melambat gitu. Masa sudah ditingkatkan statusnya malah melambat itu, harus dicari solusinya. Kalau masalahnya tanah-tanah KUA itu masih banyak yang tidak dimiliki oleh Kementerian Agama, ya dicari solusinya bagaimana. Ini saya khawatir dulu ketika masih menjadi direktur KUA ini Pak Sesdirjen ini geraknya cepat sekali, tapi energinya menurun begitu jadi Sesdirjen. Mungkin kebanyakan tugas apa ya, atau sebaiknya kita kembalikan lagi. Ini tolong benar-benar dikawal agar kita ini tidak terjebak pada rutinitas belaka gitu ya. Dan saya kira kita harus memberikan respon yang cepat pula ketika muncul keluhan dan komplain itu dari masyarakat atas layanan di KUA. Kemudian yang ketiga terkait dengan program kemandirian pesantren. Bapak Ibu sekalian, saya minta terutama di Ditjen Pendidik ini supaya program kemandirian pesantren ini penekanannya lebih pada outcome dan dampak sosial ekonominya. Tentu bagi pesantren dan ekosistem di dalam pesantren. Nah, kemandirian pesantren ini sebagaimana di awal kita gagas, kita harapkan ini mampu menjadi daya ungkit bagi UMKM dan ekonomi dalam skala terbatas di lingkungan pesantren. Saya khawatir program pemberdayaan atau kemandirian pesantren ini akan jatuh pada model bantuan-bantuan sebelumnya yang kita berikan. Jangan sampai program kemandirian pesantren ini menduplikasi bantuan-bantuan yang sebelumnya ada. Pesantren dibantu misalnya pengadaan sapi tapi jadinya avanza, itu banyak terjadi. Nah, di kemandirian pesantren ini saya tidak ingin terjadi dan benar-benar menjadi fokus Pak Ditjen dan Pak Direktur Ponren. Meskipun usaha kita untuk menjadikan Direktur Ponren menjadi Ditjen Ponren tersendiri belum ada hasilnya sampai sekarang. Tapi saya harap itu tidak membuat kita surut, dan saya juga minta agar program kemandirian pesantren ini jangan hanya selesai pada bantuan finansial saja. Samping ini dikawal, terutama dalam pendampingan mulai dari pemilihan modul bisnis sampai kalau perlu kita carikan off-takernya. Karena kadang-kadang seringkali kita itu memberikan bantuan pesantren tanpa memberikan pelatihan, atau kita kasih pelatihan kepada pesantren tanpa memberikan bantuan. Ya. Ada dibantu pelatihannya, dibantu modelnya, dibantu pemilihan model bisnisnya, tapi nggak ada off-takernya. Ini juga akan sama saja. Nah, saya kira kemandirian pesantren ini harus benar-benar dilakukan dan difikirkan mulai dari hulu ke hilir. Saya minta ada proposal-proposal yang bisa dilakukan, misalnya dengan mengajak BUMN atau pihak-pihak swasta atau kementerian lembaga lain untuk terlibat di dalam program kemandirian pesantren ini.
keempat, prioritas keempat, transformasi digital. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, berkali-kali saya sampaikan terkait dengan hal ini. Jadi supaya kita ini mengintegrasikan layanan digital kita pada satu aplikasi yang namanya Pusaka. Saya masih melihat ini belum sepenuhnya terintegrasi di layanan Pusaka. Masih banyak aplikasi-aplikasi yang berserakan di luar. Terakhir saya lihat di PHU ini. Di PHU itu masih ada beberapa aplikasi yang belum terintegrasi di Pusaka. Saya minta Pak Wibo Prasetyo ini, staf khusus yang membidangi transformasi digital, untuk lebih mendorong para satker ini mempercepat proses pengintegrasian aplikasi ke Pusaka. Ini akan juga menjadi kunci percepatan kita memberikan pelayanan kepada publik. Kemudian yang kelima, terkait dengan Cyber Islamic University. Laporan yang saya dapatkan tahun ini akan bertambah 6 prodi lagi di Cyber Islamic University, ya, kalau salah tolong dikoreksi. Dan saya memberikan apresiasi kepada Dirjen Pendis atas upayanya. Namun begitu, ini tidak cukup karena ketersediaan sarana dan prasarana ini juga harus memadai. Jangan prodinya bertambah tapi sarana dan prasarana tidak tercukupi. Hanya mindset pemenuhan sarana dan prasarana ini saya kira juga harus berubah, karena namanya juga cyber gitu ya. Cyber ini seharusnya tidak memerlukan banyak gedung gitu, tapi lebih pada peralatan dan teknologi saya kira yang bisa mendorong Cyber Islamic University ini menjadi lebih baik. Berikutnya saya juga akan meminta agar semua unit eselon 1 memperluas komunikasi publik atas program-program prioritas dan program-program Kementerian Agama serta program-program di masing unit eselon 1 yang sudah dijalankan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian sudah bekerja keras memberikan pelayanan kepada publik, bekerja secara maksimal, tetapi tidak terpublikasikan dengan baik sehingga publik tidak tahu apa yang Bapak Ibu sekalian kerjakan. Didorong terus ini bisa melalui media-media konvensional maupun media-media digital. Dan saya minta ini benar-benar dilakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, ada beberapa hal yang agak menggelitik saya terkait dengan Pak Buangga. Yang pertama misalnya BPJPH. BPJPH ini sampai bulan kelima ini baru 18,44% serapannya. Saya tidak tahu anggatannya di mana, nanti tolong disampaikan Pak kapan. Ini sangat rendah sekali. Kalau BPJPH kita maklum nanti sebentar lagi sudah habis ini 14,6 bulan depan sudah habis ini. Tapi BPJPH ini masih sangat rendah dibanding dengan eselon 1 yang lain. Dan kemudian yang juga agak menarik perhatian saya ini terkait pagu anggaran untuk satker kependidikan. Ini misalnya di sekolah tinggi agama Kristen Protestan Negeri Sentani. Ini pagunya hanya 37 miliar. Betul, 37 miliar. Nah ini kan agak
tidak matching dengan program prioritas nasional, di mana daerah Papua itu menjadi prioritas. Apakah cukup itu ya dengan anggaran yang segitu kemudian bisa meningkatkan kapasitas pendidikan Kristen Protestan hanya 37 miliar. Ini lebih bagus sebenarnya dibanding dengan sekolah tinggi agama Katolik negeri Pontianak yang hanya 19 miliar. Ini yang ngasih paku itu siapa? Usulan dari sekolah tinggi atau dari ini saya tidak bisa membayangkan dia mengelola sekolah tinggi agama Katolik negeri Pontianak itu misalnya dengan anggaran 19 miliar setahun, caranya bagaimana? Ini kan sangat kecil sekali dibandingkan dengan angka di atas dan di bawahnya. Coba lihat. Ini jumlahnya ini terjebak. Nah, saya kira kita kembali kepada mandatori awal kita, bahwa kita di Kementerian Agama ini bukan hanya ngurusi soal agama saja gitu, tapi juga pendidikan. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian urusan-urusan begini ini juga akan menjadi perhatian. Jadi bagaimana kita mau mendorong pendidikan non-Islam ini bisa kompetitif jika dari sisi anggaran saja sudah kelihatan jumlahnya kayak begitu. Sekolah tinggi agama Katolik itu 19 miliar, sementara dibanding Raden Intan yang 260 miliar, atau Malang itu yang setengah triliun, itu Malang kalau nggak salah tadi. Itu ngejarnya bagaimana caranya? Itu sampai kiamat kurang setengah hari nggak selesai. Nggak tercari. Jadi sekali lagi saya mohon bahwa pendidikan ini juga bagian dari mandatori kita. Jadi supaya diperhatikan anggaran, ketersediaan anggaran untuk bidang pendidikan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya optimis target 70% sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen akan tercapai di bulan ke-7. Apalagi kita ini menghadapi dinamika politik yang serba tidak pasti tahun-tahun ini. Oleh karena itu saya memandang perlu bahwa kita semuanya harus mengantisipasi dinamika yang ada tersebut gitu ya, dinamika politik. Saya minta supaya dicatatkan sejumlah anggaran dan program agar kita bisa merespon situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini dengan tepat dan baik. Oleh karena itu setelah rapat koordinasi ini nanti saya akan minta seluruh eselon 1 untuk bisa secara khusus duduk dengan staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli Menteri Agama untuk mematangkan langkah antisipasi ya atas dinamika politik dan apa yang bisa dikontribusikan Kementerian Agama untuk menjaga stabilitas situasi dan keadaan sosial. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir khusus soal haji. Saya minta kepada Pak Dirjen PAU dan Bapak Ibu sekalian, terutama yang ada di Kanwil ya, agar dilakukan percepatan persiapan layanan terhadap jemaah. Saya mendapatkan beberapa informasi melalui WhatsApp maupun media sosial gitu ya. Masih terlihat atau masih ada keluhan dari calon-calon jemaah haji atas kesiapan layanan kita. Kita ini dianggap masih belum terlalu cepat, mungkin karena dugaan saya ya, mungkin karena kemarin Perpres kita agak lambat ngurusnya karena proses rapat di DPR belum selesai. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan pelunasan. Nanti saya minta Pak Dirjen PAU sampaikan kepada kita agar teman-teman di KPU juga
clear soal ini. Ada beberapa pertanyaan dari publik terkait dengan pelunasan. Mungkin nggak pelunasan ini diperpanjang gitu, dengan ketersediaan waktu yang ada, mungkin nggak? Kalau tidak, bagaimana antisipasinya? Karena saya berharap kuota yang diberikan kepada kita yang 221.000 itu bisa terserap secara maksimal. Jadi syukur-syukur bisa habis. Kalau tahun lalu kan masih menyediakan berapa Pak Dirjen? Ya, tidaknya tidak terserap 100% kan. Nah, saya berharap tahun ini mengingat antrian yang panjang sampai 26 tahun ya, kurang lebih rata-rata nasionalnya. Sayang gitu kalau ada kuota yang tidak termanfaatkan habis. Saya tidak tahu strateginya bagaimana, tapi saya harap kalau bisa di 100%. Namun sebagai catatan, jangan ada tindakan-tindakan yang mengarah pada fraud. Misalnya jual beli kuota itu tidak boleh. Jangan sampai ada ini dijaga. Jangan karena atas nama supaya terserap 100% gitu ya. Kemudian ada yang nawar-nawarin kuota kepada calon jamaah, itu sementara mereka belum benar. Ini bisa menjadi malapetaka buat kita. Pak Dirjen PAU, terus terang saya kalau dibilang ya, belum terlalu yakin bahwa proses antrian jamaah ini sesuai dengan sistem. Saya masih mendengar ada orang yang baru daftar sekarang dan bisa berangkat tahun ini. Saya tidak tahu caranya bagaimana, tetapi saya masih mencari. Mudah-mudahan saya salah, tetapi kalau itu benar, tolong dibenahi Pak. Ini aspek keadilan pada calon jemaah menjadi tidak terpenuhi. Carikan cara yang adil, yang benar, agar serapan kuota ini bisa kita lakukan secara maksimal. Saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau Pak Wamen berkenan dan menambahkan, persilakan. Tapi tadi beberapa mention yang saya berikan mohon juga direspon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.